الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي خلق آدم وحواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الذي نحمده ونستعينه ونستغفره من الذنوب والنسيان الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الذي خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع العالم رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وضياء الأضياء ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آيات أخرى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال في آيات أخرى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الحديث أو كما قال. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita haturkan, marilah senantiasa kita tancapkan di dalam hati dan qalb kita, sehingga sampai detik dan saat ini kita masih diberikan ribuan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita masih diberikan nikmat rasa iman, rasa takwa yang masih manjing wonten ing manah kula lan panjenengan sedaya, kelawan bukti kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kerentek untuk melaksanakan sebuah kewajiban, yakni salat Jumat dengan berjamaah. Ini menandakan di dalam hati dan qalb kita masih memiliki kesadaran yang dalam bahwa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kewajiban yang harus kita kerjakan, dan kita mau untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kewajiban kita laksanakan, maka otomatis kita harus meninggalkan kehidupan duniawi yang berbarengan dengan ibadah sholat Jumat hari ini. Kalau hati dan qalb kita tidak memiliki rasa iman dan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memiliki pribadi yang cuek, pribadi yang noreken blas terhadap yakni amaliyah-amaliyah, khususnya di sholat Jumat saat ini. Masih banyak kita temukan kawan-kawan kita, manakala adzan zuhur di sholat Jumat dikumandangkan, noreken blas, baik ada banyak sopir, banyak orang yang bengkel, banyak di terminal, banyak di kantoran. Mereka kadang-kadang tanpa sadar bahwa mereka tidak terpanggil sebagai hamba Allah yang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat seperti panjenengan semuanya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya yang berkenan hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini mudah-mudahan tercatat
kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa senantiasa menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ia akan mendapatkan, yakni kesulitan-kesulitan hidup itu akan menemukan jalan, yakni solusinya, atau segala sesuatu akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita berkenan menjaga takwa yang masih ada dalam hati dan qalbu kita. Tidak hanya kesulitan hidup yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jalan keluar, tapi juga ayat berikutnya, yakni wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Rezeki tidak hanya berupa uang, rezeki tidak hanya berupa gaji yang besar, tapi rezeki itu adalah bisa berbentuk, yakni kesehatan kita, umur kita, anak-anak kita, keluarga kita yang soleh dan solehah, tetangga dan masyarakat kita yang soleh dan solehah, dan merupakan sebuah rezeki yang sangat luar biasa manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di sebelah timur sana bisa kita tengok hari ini Gunung Semeru. Di Cianjur kita melihat kawan-kawan kita menghadapi gempa, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Maka melalui mimbar khutbah ini, mari kita doakan kawan-kawan kita yang sedang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gunung meletus, gempa bumi, banjir dan tanah longsor, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita coba untuk mengetuk hati nurani kita, untuk memberikan satu simpati kepada diri kita, hati kita untuk menyumbangkan apa yang bisa kita sumbangkan. Apakah hanya sekedar 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah? Banyak cara untuk kita sumbangkan kepada kawan-kawan kita yang sedang mendapatkan musibah itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bersyukurlah kita hidup di lingkungan tidak di pegunungan, kita di lingkungan yang tidak dataran rendah, sehingga di lingkungan kita hari ini belum ataupun tidak, dan mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya yang hadir di masjidnya Allah Subhanahu wa taala hari ini senantiasa dijauhkan dari berbagai dampak musibah yang sedemikian dahsyatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka khatib ingin mengajak panjenengan semuanya untuk satu ayat yang disambung dengan kalimat tadi yang sudah saya sampaikan, yakni takwa. Itu ayat keduanya, ayat lanjutannya adalah memerintahkan kita untuk bertawakal. Kalau tadi ayat sudah saya sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada ayat yang cukup pendek, yakni wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Maka kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang bisa memiliki perilaku tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi rezekinya, dicukupi umurnya, dicukupi rumah tangganya menjadi pribadi-pribadi yang mawaddah, sakinah, warahmah. Dan insya Allah apa yang bisa kita dapatkan, maka kita senantiasa akan merasa cukup kalau kita memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, hilangnya rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan sebuah problem-problem yang sangat luar biasa. Problem yang sangat rendah adalah bingung, sedih, sumpah, stres, ataupun bingung yang sangat luar biasa adalah
kita masuk ke rumah sakit jiwa di Menur ataupun Porong, itu menandakan orang itu tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tidak adanya Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sumpah, bingung, sedih, dan sedih. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Lunturnya rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu. Ada seorang orang tua yang bertengkar dan berkonflik dengan istrinya. Mengapa ada seorang anak yang berkonflik dengan ibunya? Mengapa ada seorang menantu kemudian konflik dengan mertuanya? Mengapa ada seorang tetangga yang nomor satu berkonflik nomor 9? Kenapa? Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Maka dalam kajian ini saya analisa yang perlu kita cermati bersama, rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang bapak tidak memiliki rasa tawakal kepada istrinya, maka dia akan berlagak seperti ratu dan seperti raja. Rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka problem anak dan orang tua akan muncul. Manakala problem tawakal tidak ada, maka problem tetangga akan sangat luar biasa. Akhirnya kemudian kita menjadi seorang hakim, menilai tetangga itu kurang baik, tetangga itu kurang baik, dan tetangga sana kurang baik, padahal dirinya lah yang kurang memiliki jiwa tawakal. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Di dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu wa taala pun dawuh, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ke dalam segala sesuatu yang bersifat duniawi, musyawarahkan. Apabila sudah sepakat dengan faida azamta, maka fatawakkal 'alallah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bermusyawarah bagaimana menata rumah tangga anak kita yang baik, istri kita yang baik, RT kita yang baik, kemudian ada aturan-aturan tingkat RT, ada aturan-aturan tingkat RW, ternyata itu tidak cukup. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Ternyata aturan-aturan itu tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan jiwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Kenapa khatib mengatakan anak harus kita dasari tawakal kepada Allah? Mendidik istri harus kita dasari tawakal kepada Allah. Berusaha untuk baik dengan tetangga harus kita dasari tawakal kepada Allah, karena ada sesuatu yang tidak bisa kita logikakan. Kita hadir menjadi masyarakat Taman Sidoarjo, ini semuanya adalah tangan-tangan Allah yang menata panjenengan untuk bisa hidup di rumah atau bertetangga, ber-RT di masjid sekitar Nurul Hidayah ini. Ini adalah peran hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketepaan kemudian bertetangga dengan tetangga yang kurang baik, kalau ketepaan bertetangga dengan orang yang rodok bejat, maka harus kita kembalikan bahwa hadirnya tetangga kita, hadirnya orang yang suka cerewet, hadirnya tetangga yang gapei, itu hadirnya adalah dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang banyak orang tidak sadar ini, akhirnya kemudian karena tidak cocok dengan tetangga ini, pindah kontrakan di sana. Kadang-kadang pelaut rumahnya ini dijual, kemudian pindah di sana, dikirain ketika pindah tetangganya baik-baik, ternyata lebih parah. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Maka kalau bertetangga tidak jiwai dengan jiwa tawakal kepada Allah, maka kita akan pusing dan sumpah sendiri. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Ketika kita mendidik anak kita juga begitu. Boleh kita mentarbiyah anak-anak kita, tapi ingat, untuk membentuk, mewujudkan generasi-generasi anak turun yang soleh dan solehah, semuanya ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sadar bahwa kehidupan ini harus kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung meletus,
logika yang bermain, bukan mencegah meletus, cuman analisa, cuman orang yang kakean cocok kalau dalam bahasa orang Surabaya, mereka ahli-ahli geologi, ahli-ahli BMKG dan lain sebagainya, termasuk tanah longsor, itu semuanya adalah tangan-tangan Allah yang ingin manusia-manusia ini sadar bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, dan yang paling utama adalah Allah itu memiliki yakni Asmaul Husna Al-Wakil, yang harus kita sadar bahwa kita ini harus ada satu posisi bahwa Allah harus kita sandarkan untuk bisa mewakili urusan-urusan kita dalam urusan-urusan duniawi. Kalau kami jelaskan tentang tawakal, tentu kurang arif khotib karo harus memperpanjang dan memperlebar. Cukuplah bahwa setiap tarikan nafas kita dalam persoalan rezeki harus kita tawakal kepada Allah. Dalam persoalan mengelola rumah tangga harus bertawakal kepada Allah. Dalam hidup bermuamalah, bermasyarakat, berekonomi, berpolitik, yakinlah kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawakal maka hidup kita akan ayem, hidup kita akan selamat, dan hidup kita akan yakni penuh dengan yang disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka jiwa kita akan menjadi jiwa yang tenang, pribadi yang tenang, yang di dalam Al-Quran dengan sebutan yakni nafsul mutmainnah. Apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kita akan dipanggil oleh Allah, kita ridha dan Allah pun ridha kalau kita dan hati kita penuh dengan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan renungan khutbah saat ini bisa menjadi renungan kita bersama, dan mudah-mudahan kita semuanya yang ada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini mampu dan mau untuk memiliki pribadi-pribadi yang tawakal, karena Allah Subhanahu wa taala innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala urusan kita akan mudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitil kiram ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhal qadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal
مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغفر الذنوب والسيئات يا غفار يا غفور يا غفار يا غفور اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خصوصا لأرواح أبينا وآبائنا وأمهاتنا وجد وجداتنا ومشايخنا وسادتنا ولمن اجتمعنا ونوسبه ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأمنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم وكفر سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والبلاء والفحشاء والسيوف والمنكر والمهتل والسدائد والميخان ما ظهر منها ما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك خير الراحمين يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق اللهم افتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا رزاق اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنة ما إنك على كل شيء قدير اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالخلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عسرا إلا يسرته ولا جهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا صفيته ولا بعيدا إلا قربته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله